Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Matin Jawahir dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Bejagung yang kami muliakan. Tamu agung kita Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah Faqih, Rais Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Yusuf, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram Kiai Haji Maksum Faqih, Waka Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hidayat, Waka Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Profesor Dr. Kiai Haji Masdar Hilmi, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya. Segenap pengurus Nahdlatul Ulama yang kami muliakan, Forkopimka Semanding, para kiai, para asatid, peserta halakoh dan hadirin hadirat rahimakumullah. Merupakan sebuah kebahagiaan di tanah pesantren Sunan Bejagung pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, berlangsung acara halakoh nasional fikih peradaban dengan tema fikih siasah dan kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh panitia 1 abad Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita berdoa bersama dengan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap para masyayikh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan seluruh pendiri dan pendahulu Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barokah para masyayikh. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami haturkan para masyayikh dan hadirin hadirat yang kami muliakan. Marilah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Khairul Anwar. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, para masyayikh, panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Sakup, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, saya sangat mengharapkan beliau bisa hadir pada hari ini. Allah menakdirkan beliau bisa hadir di Pondok Pesantren Sunan Bejagung. Alhamdulillah, marhaban bihudurikum. Yang saya muliakan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Saifullah Yusuf, satu-satunya yang wali ini, merangkap wali ketok, wali kelihatan mata. Keutamanya Al-Mukarram, panjenenganipun Kiai Haji Ubaidillah Faqih, Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, panjenenganipun Kiai Maksum Faqih Wakasekjen PBNU, panjenenganipun Bapak Nur Hidayat Wakasekjen PBNU. Agus Gotvan Ibn Kiai Abdul Ghafur, bendahara, disebut umum atau tidak ini? Bendahara PBNU. Kita sudah tidak asing lagi Gus Gotvan ini karena dari Derajat putra Kiai Ghafur. Alhamdulillah hadir di sini. Kiai Riza Salahuddin Habibi, Kiai Husnan Timyati, dan juga tidak lupa Sayyidi Al-Habib Islam Sa'ad Misr. Marhaban bihudurikum, matallahu bituli hayati. Tidak lupa Bapak Forkopimka, Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil. Juga tidak lupa Profesor Masjar Hilmi, Guru Besar Winsa Universitas Islam Sunan Ampel, para kiai semuanya, baik dari lembaga Basul Masail maupun dari Suriah, Tanfidiyah, Majelis Wakil Cabang se-Kabupaten Tuban. Yang saya muliakan, tidak sebut saya satu-satu karena nun sewu Gus, semuanya kiai ini. Tidak ada yang saya ucapkan kecuali marhaban bihudurikum. Alhamdulillah, semoga kehadiran panjenengan ini bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama, bukan hanya untuk bangsa, akan tapi ikut norok bunda, ikut nimbrung, semoga membawa berkah untuk juga Pondok Pesantren Sunan Bejagung ini.
karena waktu yang harus kita batasi, kula mboten saged matur napa-napa. Namun kula nyuwun pangapunten tempat yang sangat kurang layak ini panjenengan bisa hadir dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun Gus Ipul rawuhipun, Gus Yahya rawuhipun, Profesor Master Hilmi dan lain sebagainya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pidato kunci Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabad. Sayyadatil Fadil, para kiai yang saya muliakan, fil muqaddimah, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Ubaidillah Faqih, yang saya hormati Kiai Abdul Matin, Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, jumlah jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir, Sekjen PBNU, ini agak Kiai Saifullah Yusuf, Wakil Sekjen Kiai Ma'sum Faqih, Wakil Sekjen Pak Nur Hidayat, dan Gus Gutfan, ini bendahara yang umum, tidak umum, pokoknya sudah diumumkan. Pak Profesor Master Hilmi, yang saya hormati, dan ini saya sebetulnya ya agak bingung juga, ini teman saya ini Ustadz Islam Sa'ad, ini dari Alexandria, Mesir. Dia ini anggota tim ahli dari sebuah organisasi namanya Baitur Rahmah Lidda'wah Al-Islamiyah Rahmatan lil Alamin. Organisasi ini didirikan pada tahun 2014 oleh Kiai Ahmad Mustafa Bishri di North Carolina, Amerika Serikat. Jadi kita punya organisasi di North Carolina yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Bukan Banom, bukan apa, cuma kita ikut mazhabnya NU gitu saja. Baitur Rahmah ini. Ketuanya adalah Kiai Mustafa Bishri sendiri dan saya masuk dalam jajaran kepengurusannya juga. Dan dibentuk juga sejumlah tim, termasuk salah satunya adalah tim ahli yang anggotanya antara lain Ustadz Islam Sa'ad ini bersama-sama dengan Profesor Bob Hefner, Ketua Asosiasi Indonesianis Internasional, ini profesor dari Boston, Amerika. Ada lagi Dr. Ahmad Kuru dari Turki, ada Imam Yahya Pallavicini dari Italia, ada Cesar Rosello dari Spanyol, ada Thomas Dinham dari Inggris dan lain sebagainya. Jadi ini memang organisasi internasional yang
dimaksudkan untuk mengembangkan, mensiarkan pandangan-pandangan Nahdlatul Ulama ke dunia internasional. Salah satu tim ahlinya adalah Ustadz Islam Sa'ad dari Alexandria, Mesir. Ini sebetulnya dia saya ajak ke sini ini saya ajak dolan saja sebetulnya. Dia ini kemarin kami minta untuk jadi narasumber di halakoh seperti ini di Ploso bersama-sama dengan Dr. Salim Budinar dari Maroko. Ini Dr. Samir Budinar dari Maroko. Dr. Samir ini sudah kembali ke Jakarta dan mungkin nanti malam sudah kembali ke Maroko, tapi Islam Sa'ad saya tahan, kamu ikut ngeluyur sama saya dulu gitu. Jadi ke sini saya ajak ngeluyur sebetulnya ini, kok tahu-tahu disuruh jadi narasumber. Wah, Ustadz Islam hum yarjudakum an tatakallam fi hadzal khiwar kaman. Dan Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini adalah halakoh salah satu dari 260 halakoh yang kita gelar mulai awal September yang lalu sampai dengan insya Allah akhir Januari yang akan datang. Dipuncai dengan satu forum internasional yang kita sebut sebagai Muktamar Internasional pertama tentang fikih peradaban. Insya Allah kita akan gelar pada tanggal 6 Februari 2023 yang akan datang. Sudah memberikan konfirmasi kehadiran untuk berbicara sebagai narasumber antara lain Imam Akbar Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmad At-Tayyib, juga Mufti Mesir, Syekh Syauqi Alam, kemudian Sekretaris Jenderal Akademi Fikih Internasional di bawah OKI, Dr. Kutub Mustafa Sano, dan sejumlah tokoh lainnya, ada Syekh Muhammad Al-Isa juga insya Allah akan hadir untuk juga bicara, ada Habib Ali Al-Jufri insya Allah, ada Syekh Abdullah bin Bayah dan lain-lain. Kita sengaja, PBNU sengaja menggelar serial halakoh semacam ini di seluruh tingkatan, jadi ada yang memang tingkat kiai-kiai tingkat PW, ada yang halakoh untuk kiai-kiai tingkat PC, sampai halakoh kiai-kiai tingkat MBC. Saya tidak tahu di sini ini tingkatannya MBC apa, apa ranting ini tidak tahu. Tujuan kita adalah supaya kiai-kiai ini sebanyak mungkin secara merata di seluruh Indonesia ini ikut merasakan dan ikut memikirkan keadaan kita sekarang ini terkait dengan perubahan peradaban yang memang luar biasa penting untuk dipahami. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih 2 dekade terakhir ini kita disibukkan dengan pembicaraan tentang radikalisme, tentang terorisme, dan kemudian kampanye besar-besaran di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini tentang Islam moderat. Sampai sekarang ini jadi nomenklatur resmi di semua lembaga untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan sebagai upaya mengatasi masalah radikalisme dan terorisme. Kemenak itu udah paten, di anggarannya itu nomenklaturnya adalah moderasi beragama. Dan di mana-mana ya di BNPT, ya di
Lemhanas, di mana-mana. Itu nomenklaturnya moderasi beragama. Dan itu bukan hanya di situ. Di dunia internasional di mana-mana bicara tentang Islam wasatiyah. Islam wasatiyah dimaksudkan Islam moderat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah sejak lama hal ini sebetulnya merupakan sesuatu yang menggelisahkan buat saya pribadi dan buat banyak teman-teman dari kalangan aktivis dan pemikir Islam, dan juga para aktivis dan pemikir dari kelompok-kelompok agama yang lain, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Buat saya pribadi, wacana tentang Islam moderat ini sebetulnya tidak tepat. Saya itu tidak suka dengan wacana ini sebetulnya, Islam moderat ini. Ketika di mana-mana orang bicara Islam moderat, Islam wasatiyah, itu saya sebetulnya merasa ganjel sekali. Kenapa? Karena pertama, wacana tentang Islam moderat ini mengandekan seolah-olah ada Islam yang tidak moderat. Padahal seharusnya Islam itu ya dari sananya moderat. Karena Islam itu agama wasatiyah. Tidak mungkin ada Islam yang tidak moderat. Jadi kalau kita buat kategori Islam moderat, seolah-olah ada kategori Islam yang tidak moderat. Itu yang pertama. Dan kedua, ini mengandekan bahwa munculnya masalah radikalisme, terorisme sebagai masalah keamanan, masalah yang mengancam stabilitas di mana-mana ini sebagai hanya kesalahan Islam saja. Sehingga Islam yang harus diupek-upek dengan wacana Islam moderat ini. Padahal sebetulnya keadaan ini tercipta bukan hanya karena Islam. Kalau kita pahami dengan tepat dinamika yang terjadi secara kesejarahan, ini sebetulnya salahnya semua orang. Bukan cuma orang Islam yang yang menjadi biang kerok dalam hal ini. Tapi banyak sebetulnya kelompok-kelompok yang dituduh sebagai kelompok teroris yang bermasalah, itu sebetulnya mereka hanya bereaksi aja terhadap keadaan yang diciptakan oleh pihak lain. Dan ini juga bukan khas Islam. Kelompok lain pun kalau menghadapi keadaan yang sama, dia bereaksi dengan cara yang sama. Karena itu misalnya jauh sebelum ada ribut-ribut terorisme Islam, Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya, tahun 70-an, 80-an itu ada terorisme internasional yang sangat mencekam dunia internasional, namanya ada dua kelompok teroris besar, namanya IRA dan Red Army. IRA ini adalah, kalau Red Army ini komunis Italia, kelompok komunis Italia. IRA ini adalah Irish Revolution Army. Ini kelompok revolusioner dari Irlandia yang Katolik. Jadi sebelum ada teroris Islam itu sudah duluan ada teroris Katolik dulu itu. Nah, maka masalah ini menurut saya tidak akan selesai. Enggak akan ada selesainya kalau tidak diurai secara jernih sampai ke akarnya. Nah, Nahdlatul Ulama sebetulnya sudah mulai pelan-pelan mulai berusaha menggeser wacana ini ke arah yang lebih objektif, lebih jernih sekaligus lebih akurat untuk menemukan solusi yang memang betul-betul menyelesaikan masalah ini.
menjadi jalan keluar dari masalah ini. Kita pelan-pelan nih strateginya ini. Kita mulai dengan bicara tentang Islam Nusantara. Mari kita bicara tentang Islam Nusantara. Untuk memberi konteks bahwa kalau di dunia ini, di mana-mana di Arab dan lain-lain ada kekacauan macam-macam, mari kita pahami, kita hayati bahwa di Nusantara ini keadaan relatif baik-baik saja. Bahkan di Nusantara ini ada ketahanan sosial budaya yang menjadikan bangsa kita ini tahan banting dalam segala cuaca. Kalau namanya ada ribut-ribut, kita juga mengalami ribut-ribut itu. Kalau ada gegeran, ada revolusi, kita mengalami revolusi itu. Tapi di sini, revolusi ini kemudian bisa menemukan jalan keluar karena kita punya daya tahan sosial budaya yang khas, yang tidak dimiliki di tempat lain. Indonesia ini satu-satunya di seluruh dunia reformasi politik berhasil dengan baik. Dan berjalan sampai sekarang, sampai lebih dari 20 tahun. Di tempat lain gagal semua. Di seluruh dunia Islam gagal reformasi politik. Libya kocar-kacir sampai sekarang, Tunisia juga tidak selesai-selesai, Mesir malah balik lagi negaranya Islam saat ini. Balik ke orde baru lagi, walaupun jenderalnya lain. Syria hancur, Irak hancur. Satu-satunya yang berhasil adalah Indonesia. Maka kita ajak orang memahami kenapa kita punya ketahanan ini. Kita ini juga sama-sama Islam. Itulah sebabnya kita angkat wacana tentang Islam Nusantara. Sehingga semua orang kemudian merasa memiliki pemahaman tentang keunikan Indonesia ini. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia sendiri, tapi juga dunia internasional. Dunia internasional ini sekarang ikon untuk keberhasilan masyarakat Muslim di dalam mengarungi perubahan-perubahan drastis dalam dinamika sejarah. Ikonnya adalah Islam Nusantara. Di mana-mana orang bicara tentang Islam Nusantara. Bahkan di berbagai tempat, Islam saat ini di Timur Tengah sering ditanya orang bagaimana caranya kita belajar dari Islam Nusantara. Begitu juga ya, di Eropa dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita harus segera masuk ke inti masalah. Ini pertentangan ini sebenarnya pertentangan apa? Dan kenapa jadi begini? PBNU kemudian pada tahun 2016 menggelar konferensi internasional yang disebut ISOMIL, International Summit of Moderate Islamic Leaders tahun 2016 waktu itu. Saya ingat Kiai Ubed juga hadir di Hotel Sultan waktu itu, di GCC Jakarta. Lalu bersambung dengan ISOMIL itu, Ansor kita perintahkan untuk menggelar konferensi internasional yang lain yang disebut Global Unity Forum di Jakarta juga. Kemudian tahun 2017 ditambah beras Jombang, kita gelar konferensi internasional lagi tentang humanitarian Islam. Itu istilah bahasa Inggris yang sebetulnya aslinya dari bahasa Arab, yaitu Al-Islam lil Insaniyah. Yang dimaksudkan adalah bahwa Islam yang memang mengabdi, melayani, berkhidmah untuk kemaslahatan seluruh kemanusiaan. Bukan hanya satu kelompok saja. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian di situ melahirkan apa yang kita sebut sebagai deklarasi tentang Al-Islam lil Insaniyah. Tahun 2018 kita gelar konferensi internasional lagi di Jogja yang kita sebut ini Ansor. Jadi kita sebut sebagai Global Unity Forum yang kedua yang melahirkan apa yang kita sebut sebagai Manifesto Nusantara.
ini dari tahap ke tahap memetakan persoalan. Apa sih yang menjadi masalah ini? Nah kemudian persoalan-persoalan itu kita bawa pada tahun 2019 ke dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar Patroman, bulan Februari ya, Pak Nur Hidayat, 2019 waktu itu, untuk dibasul masailkan. Apa saja masalah-masalah yang kita rumuskan itu? Masalah-masalah yang kita rumuskan itu adalah bahwa pertama, kita ini menghadapi masalah tentang pemahaman posisi non-muslim atau orang kafir di tengah-tengah masyarakat Islam. Bagaimana Islam memandang orang kafir sekarang ini? Ini masalahnya. Kenapa? Selalu saja ada potensi munculnya radikalisme yang memusuhi kelompok agama lain, karena memang ada masalah tentang wawasan kita mengenai kelompok non-muslim ini. Nah, selama ini ya, di zaman klasik lah ya, zaman klasik, orang kafir itu dipandang sebagai memang musuh. Pada dasarnya orang kafir itu musuh yang harus dicurigai, bahkan diperangi, dan lain sebagainya. Itu di kitab-kitab turos kita itu bertebaran pandangan-pandangan tentang ini. Nah, ya sekarang ini kita harus bicara lagi, kalau keadaannya seperti ini, seperti zaman ini, lalu bagaimana posisinya orang kafir ini? Kemudian yang kedua adalah tentang khilafah. Dulu itu yang namanya khilafah itu adalah aspirasi politik di mata yang dianggap normatif oleh umat Islam di mana-mana dulunya itu. Walaupun belum pernah ada sejak berakhirnya dinasti Umayyah itu sebetulnya belum pernah lagi ada khilafah tunggal, itu belum pernah. Karena dinasti Umayyah runtuh itu sudah ada dualisme, ada kekuasaan yang berpusat di Baghdad, Abbasiyah di Baghdad, ada Bani Ahmar di Kurtubah. Dan sudah itu lebih terpecah-pecah lagi, jadi banyak sekali. Di Afrika ada, di Asia Tengah, di India, dan lain sebagainya. Tapi secara normatif, membentuk satu khilafah universal itu masih dianggap sebagai cita-cita politik yang paripurna. Itu dulu begitu, dulunya. Nah kemudian masalahnya ketiga adalah soal syariah. Syariah di hadapan hukum, yaitu hukum positif, hukum modern yang dihasilkan melalui proses-proses politik modern. Kita tahu yang namanya syariah itu kan tidak bisa sembarangan orang bikin hukum itu. Harus dengan ijtihad, mustahidnya juga pakai syarat-syarat yang berat, sehingga hari ini itu sudah susah sekali, mungkin tidak ada ditemukan mustahid yang memenuhi syarat hari ini. Itu syariah. Tapi di sisi lain ada hukum positif, hukum nasional yang dihasilkan oleh parlemen. Yang parlemen itu apalagi kok memenuhi syarat mustahid, kafir-kafir juga ikut bikin hukum di parlemen itu. Yang ngetok KUHP kemarin itu bukan cuma anggota parlemen yang muslim juga banyak ikut memutuskan hukum. Nah bagaimana lalu legitimasi hukum nasional ini dengan syariat di mata Islam? Ini harus didamaikan. Kalau enggak, nanti orang-orang ini kan menjadikan alasan, ini hukum malam yahkum bima anzalallah, kan begitu terus orang-orang ini. Sebagai alasan untuk menolak semua hukum positif ini. Dan yang keempat adalah soal perang dan damai. Pemahaman klasik kita menyatakan bahwa dimanapun ada orang muslim terlibat konflik dengan kelompok non-muslim, kita wajib membela
sesama muslim toh. Kira-kira kan begitu rumus dasarnya itu. Al-mu'minul mu'mini kal jismil wahid. Al-bunyan yasuddu ba'du ba'du dan seterusnya. Nah, tapi kalau dunia sudah seperti hari ini lalu bagaimana? Karena kalau ini prinsip ini kita ikuti, kita harus mengumumkan perang melawan Thailand. Kita harus mengumumkan perang melawan Filipina, perang melawan India, perang melawan berbagai negara yang di situ terjadi konflik antara kelompok muslim dan kelompok non-muslim. Sehingga kalau kita turuti ya ini peradaban akan runtuh seluruhnya. Lalu bagaimana kita ini? Nah, di dalam Munas Alim Ulama di Banjar Patroman itu kemudian dirumuskan hasil basul masailnya adalah bahwa pertama, kategori non-muslim atau kafir ini tidak relevan di dalam konteks negara bangsa modern karena setiap warga negara harus setara di depan hukum. Ini baru, ini istimbat baru ini. Karena sebelumnya ya namanya kafir itu walaupun zimmi, ya dia hak-haknya tidak setara dengan muslim. Itu kitab-kitab kita isinya begitu semua. Bahkan sampai ada wacana misalnya bahwa orang kafir zimmi itu dia harus memakai tanda khusus. Selempang dengan warna sesuai dengan agamanya. Misalnya kalau Katolik kuning, kalau Majusi merah gitu misalnya. Itu selendang atau sabuk yang menandakan itu. Dinyatakan bahwa orang kafir zimmi itu tidak boleh naik kendaraan. Tidak boleh melewati jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang mukmin. Itu ada gitu, itu di Kifayatul Akhyar misalnya itu ada kayak begitu itu. Nah sekarang kalau di Indonesia gimana? Kalau kita begitu kan ya kacau balau dunia fana gitu ya. Nah makanya lalu dinyatakan bahwa ya kafir, tapi tetap setara di depan hukum seperti juga warga negara yang muslim, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan hak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang khilafah, dinyatakan bahwa khilafah itu ya bentuk negara tertentu itu tidak diwajibkan. Jadi orang bebas membuat bentuk negara sesuai dengan kehendak dari warganya. Jadi khilafah itu tidak wajib. Ini memberi hujjah fiqhiyah kepada keputusan dari para muassis kita yang mengesahkan keberadaan diproklamirkannya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara bangsa dan bukan negara agama. Nah, kemudian yang ketiga dinyatakan bahwa kewajiban umat Islam adalah menaati hukum negara yang berlaku dan tidak boleh menjadikan syariat sebagai alasan untuk menentang hukum negara. Apalagi memusuhi pemerintah yang sah. Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak bersesuaian dengan syariat di dalam hukum negara itu, maka harus diperjuangkan perbaikannya melalui jalan-jalan yang konstitusional. Jadi tidak boleh membuat pemberontakan dan sebagainya. Dan yang keempat, dalam hal terjadi konflik antara kelompok muslim dan kelompok non-muslim, kewajiban umat Islam adalah memperjuangkan perdamaian dan tidak memperbesar fitnah dengan ikut memasuki konflik itu walaupun dengan alasan membela sesama muslim. Karena kalau ikut di dalam konflik itu memperbesar fitnah. Ini keputusan atau hasil basul masail di dalam
Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar Patroman tahun 2019. Nah sudah itu Bapak-Ibu sekalian, kita masih butuh memahami sebetulnya kalau di dalam konteks dinamika peradaban, akar dari semua masalah ini apa sebetulnya? Kalau kita lihat dalam sejarah, sebetulnya kita butuh ngomong soal moderasi dan lain sebagainya. Kita butuh ngomong soal toleransi misalnya. Itu sebetulnya belum lama. Kita butuh ngomong soal toleransi, soal perdamaian, itu sejak kapan? Ya mungkin sejak kita semua penjadian semua lahir, dengan ngertinya sudah harus toleran, harus damai gitu. Tapi sebelum itu, dulu itu perang biasa kok. Dulu itu ada perang Turki Utsmani itu, dia bertahan sampai lebih dari 600 tahun dan tidak pernah berhenti. Tidak pernah libur, hari ke hari itu terlibat peperangan melawan kerajaan-kerajaan sekitar yang non-muslim. Seperti misalnya kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, itu harian sampai lebih dari 600 tahun. Makanya Turki Utsmani itu bisa sampai mencaplok Albania, mencaplok sebagian Serbia. Bahkan dulu pernah menguasai Sisilia. Nah, dulu itu pada ya sampai sekurang-kurangnya awal abad ke-20, orang tuh enggak butuh toleransi, enggak usah toleransi itu. Keprok ya keprok aja, gitu dulu itu begitu. Perang ya perang aja. Orang mati karena perang biasa di mana-mana. Bahkan di dalam kitab-kitab kita dinyatakan bahwa jihad hujumi itu fardu kifayah. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Dinyatakan begitu. Jadi perang ofensif itu fardu kifayah. Sekarang makanya kemudian ada ribat di perbatasan dan sebagainya. Ini baru-baru aja, ini kebutuhan baru ini. Lawang kita itu tahun 45 masih resolusi jihad kok. Masih resolusi jihad. Fardu ain bagi siapapun yang berjarak dalam radius marhalaten dari pusat pertempuran untuk membantu melawan Belanda dan sekutu. Pada waktu itu. Resolusi jihad, dan karena resolusi jihad itulah kita bertahan kokoh sebagai bangsa. Kalau tidak ada resolusi jihad, kalau tahun 45 itu kita toleran kepada nikah, ya, bisa dibayangkan. Kalau waktu itu toleran lah, ini kan sesama umat manusia, kita tidak usah perang. Ya tidak jadi Indonesia ini gimana. Ini kebutuhan baru. Nah, lalu di mana nih titik mulainya? Nah, setelah satu pemikiran dan studi yang mendalam, kita sampai kepada kesimpulan bahwa ini titik tolak awalnya sebetulnya adalah disepakatinya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dibentuknya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa inilah, ini yang menjadi dasar dari tata dunia baru yang dilahirkan kemudian, yang kita hidup sekarang ini. Isi dari piagam PBB itu ada dua komponen paling penting. Ada sejumlah komponen, tapi ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah bahwa setiap negara ini didefinisikan dengan pasti batas-batasnya. Dan tidak ada yang boleh batas kedaulatannya. Tidak ada pihak lain yang boleh masuk sembarangan tanpa izin. Ini kesepakatan di dalam piagam PBB itu.
Sehingga Indonesia ini jelas batasnya, ya. Di barat itu apa namanya Aceh, ya, di Sabang ya sebelah sananya, ya Sabangnya masih masuk Indonesia Pak. Sebelah sananya Sabang, gimana cara ngomongnya? Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, ya. Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, ya Malaysia dan Sarawak dan Brunei dan Filipina. Ya. Ini batas negara. Saudi Arabia punya batas-batasnya sendiri, Mesir punya batas-batasnya sendiri, dan ini baru sama sekali. Sebelumnya itu tidak ada namanya batas itu. Tidak ada batas. Makanya dulu itu di kitab-kitab itu ya ada terminologi sugur gitu ya. Sugur itu celah yang bisa menjadi jalan musuh untuk menyerang masuk. Dan disitulah dijaga. Kan tidak ada perbatasan. Orang boleh kapan saja, siapa punya kekuatan untuk menyerang ya bisa menyerang kapan saja. Dan itu menjadi model, menjadi tatanan berabad-abad bahkan ribuan tahun. Enggak ada perbatasan dulu itu. Enggak ada hukum internasional. Dunia itu ya hukum rimba di antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Siapa yang kuat menang, siapa yang kalah hilang, gitu saja. Dan itu ribuan tahun. Nah baru dengan piagam PBB itulah dinyatakan bahwa setiap negara punya batas yang jelas. Ya. Kayak Mesir itu udah ada batas dulu di bawah Turki Utsmani gitu aja. Enggak ada negara Mesir. Belakangan baru diproklamasikan negara Mesir dengan batas-batas tertentu. Berdasarkan piagam PBB. Ini komponen pertama dengan batas negara. Komponen kedua adalah tentang hak asasi manusia universal. Bahwa semua manusia ini lepas dari perbedaan latar belakang apapun, mereka ini setara di dalam hak dan martabat. Ini konsensus PBB. Sebelum itu, ya enggak. Sebelum itu. Ya kita tahu bahwa praktik sebelum itu ya orang kafir itu haknya tidak sama dengan orang Islam. Sama seperti kita sebagai pribumi dulu, kita tidak punya martabat yang sama dengan Belanda. Martabat pribumi di bawah Hindia Belanda itu bahkan di bawah kelompok yang disebut sebagai Asia Timur Asing, yaitu orang-orang imigran Cina dan Arab. Pribumi itu warga negara kelas 3, bukan cuma kelas 2. Nah, piagam PBB itulah yang menyatakan adanya hak asasi manusia universal. Semua tidak boleh dibeda-bedakan, semua setara hak dan martabatnya. Ini piagam PBB. Nah, Bapak Ibu sekalian memang, jadi gini, piagam PBB ini adalah konsensus politik internasional. Konsensus politik internasional. Yang tanda tangan itu politisi-politisi, kepala negara. Enggak ada ulamanya yang tanda tangan ini. Ini bukan ijma' ulama ini ijma' dari pemain-pemain politik. Dan barang siapa masuk dalam organisasi PBB harus tanda tangan menyetujui piagam PBB. Jadi sekarang Indonesia, Saudi, Mesir, semua yang jadi anggota PBB itu semuanya tanda tangan menyetujui isi dari piagam PBB. Jadi ini konsensus politik. Nah semua ini disusun tatanan dunia ini berdasarkan konsensus ini. Memang tidak serta-merta bisa diberlakukan. Konsensus ini tidak serta-merta bisa diberlakukan di semua negara anggotanya. Kayak Amerika itu, walaupun dia salah satu inisiator dari piagam PBB, orang kulit hitam itu masih didiskriminasi di Amerika, ya secara hukum, diskriminasi legal ini hukum. Secara hukum masih didiskriminasi sampai tahun 60-an.
Orang kulit hitam itu belum bisa nyoblos, baru pertama kali bisa nyoblos itu tahun 60-an di Amerika. Sebelum itu orang kulit hitam itu naik bis, tidak boleh jejer sama orang kulit putih. Harus duduk di belakang. Itu undang-undang resmi di Amerika. Tetapi kan kemudian diproses sehingga isi dari piagam PBB itu diratifikasi. Hukum yang diskriminatif dihapuskan dan seterusnya. Ya, malah sebetulnya yang pertama kali menerapkan hak asasi manusia universal itu adalah Indonesia. Indonesia ini tahun 55 itu pertama kali sepanjang sejarah peradaban umat manusia di mana pemilu diikuti oleh semua orang tanpa kecuali. Betul-betul istilahnya itu universal vote rights, hak coblos universal. Semua orang boleh nyoblos, laki-laki, perempuan. Tempat lain ada yang perempuan belum boleh nyoblos, ada yang orang kulit hitam belum boleh nyoblos, ada orang, kita semua tahun 65 itu nyoblos semua. Indonesia yang pertama kali. Bahkan Bapak Ibu sekalian sebetulnya ya, apa yang menjadi isi dari piagam PBB itu adalah bagian dari aspirasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan dinyatakan sebagai cita-cita kemerdekaan salah satunya adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah maka singkat kata Bapak Ibu, ini semua harus kita kembalikan kepada konsensus awal, konsensus politik awal dari negara-negara yang ada sekarang ini, yaitu piagam PBB. Nah sekarang persoalan yang harus kita jawab adalah bagaimana kedudukan piagam PBB ini di mata syariat. Hukumnya gimana piagam? Wong ini ijma siasiyin ini, bukan ijma ulama. Jadi konsensusnya itu tidak didasarkan atas istihad atau istimbat dari sumber-sumber hukum seperti yang biasa dilakukan oleh ulama, tapi dari kebutuhan-kebutuhan politik, kepentingan-kepentingan politik. Nah lalu gimana hukumnya ini di hadapan syariat? Ini boleh diterima, bukan hanya boleh diterima, wajib diterima atau tidak menurut syariat. Wajib diikuti atau tidak? Konsensus ini menurut syariat. Ini penting karena ini pertaruhan kita. Kalau memang wajib diikuti ya mari kita ikuti. Kalau tidak wajib saja, kalau tidak wajib saja, tidak wajib diikuti, ya sudah semua orang boleh gepuk-gepukan sampai ajur-ajuran ya boleh, wong tidak wajib kok ini. Enggak ada dalil Quran hadisnya itu piagam PBB. Kesepakatan politik. Nah makanya ini kemudian kita gagas muktamar fikih peradaban ini. Dan persis untuk muktamar yang pertama ini kita angkat topik tentang piagam PBB. Bagaimana kedudukan piagam PBB ini di mata syariat. Sejauh mana para kepala negara yang menandatangani piagam PBB itu sah mewakili warga muslimnya, warga muslim yang tinggal di negaranya. Karena ini prinsip yang berlaku bukan hanya bagi negara tapi juga bagi setiap orang. Kenapa kita harus toleransi sekarang ini? Karena ada kesepakatan tentang hak asasi manusia universal. Maka sekarang kita ini diminta untuk toleran.
asumsinya bahwa piagam PBB itu harus diikuti. Nah sekarang kita minta para ulama bicara di seluruh dunia Islam ini. Apa iya kita ini sebagai umat Islam wajib mengikuti isi dari piagam PBB itu? Nah, maka pertama-tama sejauh mana kepala negara yang tanda tangan piagam PBB ini, dia menjadi wakil yang sah dari warga negara Muslim di negara masing-masing. Walaupun negaranya bukan negara Islam. India itu jelas bukan negara Islam, mayoritas Hindu. Tapi umat Islamnya itu sebentar lagi udah nyalip Indonesia ini. Jumlah penduduk Muslimnya di India ini sudah sekitar 200 juta. Dan diperkirakan tahun 2050 itu sudah lebih banyak penduduk Muslim di India daripada di Indonesia. Walaupun tetap minoritas. Nah itu kalau kepala negara India tanda tangan kesepakatan, ya, yang punya konsekuensi bagi umat Islam di India, ini sah enggak dia ini mewakili umat Islam itu loh, yang tinggal di India. Begitu juga negara-negara yang lain banyak. Ya kalau Indonesia karuan, ini memang mayoritas Muslim. Tapi kita bicara soal semuanya. Sah enggak itu kepala negara mewakili warga negaranya termasuk warga negara yang Muslim? Kalau dianggap sah, sejauh mana kesepakatan politik internasional itu mengikat umat Islam? Wajib enggak? Ya kita tunggu nanti jawabannya. Dan ini cukup menegangkan. Ya. Jadi kaulnya para ulama dalam muktamar internasional itu yang kita tunggu cukup menegangkan itu. Kalau sampai jawabannya tidak wajib, ya taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau sampai jawabannya tidak wajib. Karena kemudian setiap orang bebas, tidak wajib kok. Tidak wajib, bebas. Gupuk-gupukan mana, gorok-gorokan mana, pokoknya di sing teksek ngono ae. Kira-kira ya bisa arahnya bisa ke arah kiamat beneran. Karena hancur-hancuran seluruh peradaban dunia akan runtuh. Ya, ujungnya kiamat. Ya. Cuma saya mikirnya ini kalau kiamat dengan cara seperti ini kan nggak sesuai skenario nanti kiamatnya ini loh. Jadi ya makanya ya kita harus lihat ini. Sementara untuk membangun konsensus internasional yang baru, kalau kita abaikan piagam PBB itu tidak mudah. Dunia terdorong untuk membuat konsensus piagam PBB itu setelah mengalami tragedi internasional yang luar biasa, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama itu korbannya lebih dari 20 juta orang. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau perang-perang sebelum itu ya mati 10.000, 20.000 biasa. Ini tiba-tiba ada perang global yang mati lebih dari 20 juta. Selesai tahun 1918 selesai, tidak lama kemudian meletus lagi 1942 dengan korban yang jauh lebih besar. Tidak kurang dari 85 juta korban Perang Dunia Kedua itu. Nah kalau ini kita menganggap piagam PBB ini enggak ada, pokoknya sudah berlaku. Lah apa kita mau nunggu puluhan juta orang mati lagi dulu baru bikin kesepakatan yang baru? Baru bikin konsensus yang baru. Kita butuh berapa ratus juta orang mati lagi dulu dalam perang sebelum membuat konsensus seperti ini. Jadi konsensus internasional berupa piagam PBB ini adalah konsensus yang luar biasa mahal. Nah memang bahwa sesudah itu belum ada kesempurnaan di dalam penerapannya. Sekarang ini bahkan berbagai pihak mulai merasa putus asa dengan konsensus piagam PBB itu.
karena berbagai masalah yang muncul. Tapi Piagam PBB ini satu-satunya cantolan dalam sejarah yang kita punya sekarang. Alternatifnya ya nunggu itu tadi, nunggu perang dunia lagi, dan nunggu ratusan juta orang mati lagi dalam perang sebelum bikin konsensus baru. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian upaya-upaya kita. Ya, saya itu Pak, dulu itu sudah sampai ketakutan sehari-hari melihat keadaan. Saya ini kan keluyuran secara internasional itu sudah agak lama. Itu sejak diperintah sama mertuanya Mas Riza ini tahun 2011, Kiai Mustafa Bisri memerintahkan saya untuk datang ke berbagai kegiatan internasional. Ya, saya melihat keadaan memang buruk sekali. Keadaan dunia ini buruk sekali. Sehingga saya ketakutan betul, sampai coro Jogjanya itu ngempet gendeng, sampai ngempet gendeng gitu, melihat keadaan. Karena persoalan begitu besar, kekacauan begitu banyak, dan saya merasa tidak punya kekuatan. Dengan kekuatan apa kita harus memulai ikhtiar untuk mencari jalan keluar dari semua ini. Sampai kemudian alhamdulillah tahun 2016 itu saya berkesempatan diajak umroh sama Kiai Mustafa Bisri, dan di Madinah itu saya sengaja minta disewankan ke Habib Zain bin Ibrahim bin Smith al-Ba'alwi di Madinah. Saya itu pengen disewankan, saya pengen nanya sebetulnya, saya sudah sampai insya saya nanyanya bahasa Arab itu gimana nanti, itu sudah insya saya, sudah ngenangan. Dia niki mengke sios kiamat napa mboten. Kiamat niki kedah pripun, sebetulnya saya pengen nanya begitu. Nah, saya sampai di kediaman beliau, tunggu sebentar, beliau keluar salaman-salaman. Ya. Belum sempat saya matur, Presiden sudah menghentikan panjang-panjang. Dan beliau ini sebetulnya menjelaskan hal-hal yang bukannya hal-hal yang saya belum tahu. Beliau menjelaskan hal yang saya juga sudah pernah ngaji begitu sebetulnya. Gitu. Bahwa kita ini Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah, dan menurut Asy'ariyah Maturidiyah segala sesuatu ini terjadi karena takdir. Ini kan sudah dari kecil tahu semua, hafal semua. Nah, karena kita tidak tahu takdirnya bagaimana, sampai kejadian takdir itu, maka kita wajib ikhtiar. Nah, disitulah kemudian beliau mengatakan, faman wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah fa huwa sa'id. Wa man lam yuwafiq fa alaihi ridha. Kalau orang kebetulan kok ikhtiarnya itu cocok dengan ikhtiarnya Allah, jadi kehendak Allah, ya beruntunglah dia. Kalau tidak cocok, ya ridho saja yang punya takdir Allah. Itu Masya Allah, itu saya itu kemudian yakin bahwa sebetulnya Habib Zain ini bukan hanya bukan hanya taklim sebetulnya secara lafzi, tapi saya merasa beliau ini menghentikan itu, memberikan penjelasan-penjelasan itu sambil dilambari suwuk. Saya itu merasa seperti disuwuk. Ya. Keluar dari dalamnya Habib Zain itu dunia itu seperti pecah, hilang semua rasa takut saya. Sampai sekarang saya tidak takut apa-apa, mau bikin apa saja saya tidak takut sama sekali. Apa saja saya tidak akan takut. Karena Habib Zain ini. Kenapa? Lalu sama-sama tidak tahu takdir kok. Ya sudah, kalah cacak menang cacak. Ini cocok ya, syukur, tidak orang cocok ya. Ya benar gitu loh. Namanya takdir. Nah, itulah kemudian ya kita upayakan ini. Ya kita tidak tahu lah. Tapi nyatanya ketika kita melakukan ikhtiar, ternyata ada hasil.
kita angkat wacana tentang al-Islam lil insaniyah, sekarang sudah menjadi wacana internasional yang besar. Hasil Munas Alim Ulama Banjar itu sudah masyhur secara internasional di mana-mana. Sehingga NU sekarang sudah dianggap sebagai rujukan dari upaya solusi masalah-masalah terkait Islam di dunia ini. Kemarin kita bikin forum agama-agama R20 di Bali itu meledak besar-besaran secara internasional sehingga sudah menjadi brand internasional tersendiri. Ya makanya kita anjut lagi ini nanti muktamar ini, kita lihat nanti. Namanya juga ikhtiar, namanya juga usaha. Ya cuma welingnya wasiat Habib Zain ini karena kita ini tidak tahu takdirnya akan seperti apa, maka ikhtiar itu tidak boleh lepas dari zikir, kata beliau. Orang berikhtiar itu harus dibarengi dengan zikir. Supaya orang itu berani berikhtiar. Kalau zikir itu ingat Allah, kemudian ada husnuzon kepada Allah, sehingga berani berikhtiar. Maka beliau katakan, man laisa lahu zikr, laisa lahu zakar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemberian cindera mata dari pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung kepada yang terhormat pertama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Yusuf, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Fakih, Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan Bapak-bapak narasumber halakoh pada siang hari ini kami haturkan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu.
Hadirin hadirat yang kami muliakan, adapun acara penutup seremonial pembukaan Halaqah Nasional Fikih Peradaban bagi hari ini akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah Fakih. Kami haturkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dubbi 'alaihim wad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad an-nur dzati wa sirri sari fi sa'il asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadri daril 'azim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa muallimina wa man habbana wa man ahsana ilaina wa man khadamana wa man lazamana wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ikhwan ladina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa an muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya din. Allahumma ij'alna ya Allah wa auladana wa talamidina min ahli ilmi wa min ahli talabil ilmi wa min ahli amali bil ilmi wa min ahli khidmati wa nashril ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa ayyam min ahli syarri wad dhair. Allahumma ya Allah infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ij'alna, Allahumma arzuqna husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Allahumma arzuqna husnal khidmah wal mulazamah wa husnal istiqamah wa husnal ikhlas fi niyyah. Husnul qana'ah wa syahadah wa husnul khatimah. Allahumma barik lana fi anfusina fi ahlina wa auladina talamidina wa jama'atina wa jam'iyatina wa barik lana ya Allah fi buyutina wa masajidina ma'ahidina madarisina musallana. Barik lana ya Allah fi ulumina wa amalina fi khatwatina wa fi da'watina ya Allah. Barik lana ya Allah fi ta'allumina wa ta'limina. Barik lana ya Allah fi khidmatina. Barik lana fi arzakina wa ma'ishatina wa kasbina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la tadda ahadan minna ya Allah syaqiyan aw matrudan aw mahruma. Allahumma ja'al hadzal mahada mahadan mubaraka mahadan nafi'a mahadan saliman ma'suma mahfudha min kulli su'in min kulli syarrin fitnatin wa bala wa musibah nazadna as-sama'. Ij'al hadzal mahada mahadan ya Allah nafi'an amiran ma'muran bil ilmi nafi' wa bi talabil ilmi nafi' wa bi talabatil ilmi nafi' wa bil amali bil ilmi nafi'. Allah ij'al ahla hadzal mahad talabataha hadzal mahad ya Allah min ahli ta'atik wa ibadatik wa min ahli da'wati ila sabilik wa min ahli ila'i kalimatik ya Allah wa min ahli khidmatil ulama'ik ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin bi sirri asraril Fatihah.
Terima kasih kami haturkan dengan selesainya doa, maka berakhir pula acara pembukaan Halaqah Nasional Fikih Peradaban. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta halaqah tetap di tempat sambil menikmati kopi break.